correctional facility. Hurry up! We're not getting paid to wait for you to take your time! Get on my yellow line! Welcome to your new home. You do exactly what I say, you do exactly what my staff says. You're real cute. Cute don't last long around here. Halo sahabat cocot, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Apakah kalian sudah makan? Kalau belum, silakan pejamkan mata dan rasakan betapa pedih dan perihnya perut kalian. Oke lah. Film ini menceritakan seorang narapidana wadon yang menjadi pemuas nafsu oleh kepala penjara dan teman-temannya sesama narapidana. Sungguh film yang mengecerotkan dan kejedot. Nikmat, oh nikmat susu Indomilk, 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 susu Indomilk. Nikmat, oh nikmat susu Indomilk, susu untuk kita semua. Cerita ini dimulai dari sebuah keluarga yang tidak harmonis. Ana, seorang gadis remaja yang pandai bermain selo. Ketika Ana bermain selo di kamarnya, tiba-tiba datang ayah tirinya dengan maksud untuk mengeceroti Ana. Ketika ayah tirinya ingin mengeceroti, Ana pun berontak dan menendangnya. Dan tidak sengaja Ana telah membunuhnya. Ana pun divonis telah melakukan pembunuhan. Kemudian Ana dipenjara. Nah, disinilah kisah perjalanan Ana dimulai. Sesampainya di penjara, Ana disambut oleh penghuni penjara dengan teriakan penuh kebencian. Tentu Ana sangat shock melihat pemandangan seperti itu. Setelah Ana diperiksa oleh petugas penjara dan dimandikan, kemudian Ana diberikan pakaian layaknya seorang tahanan. Ana ditempatkan di sebuah kamar bersama Ginny. Keesokan harinya, seorang yang bernama Cody mendekatinya. Cody ini salah satu dari ketua geng yang berada di penjara tersebut. Cody sangat disegani dan ditakuti di penjara tersebut. Ia menginginkan Ana agar bergabung dengannya, tapi Ana menolaknya. Karena Ana menolak, Cody pun merasa kesal. Dan Ana selalu diganggu ketika sedang makan pun Ana diganggu, bahkan di sliding. Emang main bola pakai sliding segala. Dan ketika Ana sedang membersihkan lantai alias ngepel ya, bukan ngapel. Ana disekap dari belakang dan dibawa ke sebuah ruangan yang sangat sepi. Kemudian Ana dipukuli dan dihajar oleh geng Cody. Bahkan, Cody mengancam agar Ana tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas penjara. Jika Ana melaporkan, maka Cody dan gengnya tidak segan-segan untuk membunuhnya. Kemudian Ana dibawa klinik yang berada di penjara tersebut. Ketika Ana ditanya oleh penjaga penjara, "Siapa tuh yang melakukan ini?" Ana pun tidak mau memberitahu karena takut dengan ancaman Cody dan gengnya. Dan Ana bertemu perawat. Perawat itu pun mengatakan kepada Ana, "Kalau kamu mau selamat, maka kamu harus minta perlindungan Frank." Nah, disinilah peran Frank dimulai. Frank adalah seorang kepala penjara. Sudah tentu dia sangat berkuasa di penjara itu. Ana pun menemui Frank di kantornya untuk meminta perlindungan dari gangguan para geng yang berada di penjara. Frank menyetujui permintaan Ana dengan syarat Ana mau diencerotin kapanpun, dimanapun, anjay, sesuatu yang sangat tegas dan terus terang. Dan Ana pun menyetujuinya demi keamanannya. Setelah Ana kembali ke kamarnya, Ana pun bercerita kepada Ginny. Ginny pun merasa iba dan terjadilah sesuatu pergulatan yang sangat seru hingga keduanya pun lemes. Aduh, sungguh pergulatan yang tidak biasa. Oke, lanjut ke alur cerita.
Di sisi lain, Cody terus memaksa Anna untuk bergabung bersamanya. Kemudian Anna pun memutuskan untuk bergabung bersama geng Cody demi keamanannya, karena Anna ini selalu diganggu terus oleh geng Cody. Salut buat Cody dan gengnya, pantang menyerah. Aduh. Anna pun diberi tanda atau semacamnya penyambutan anggota baru. Rupanya Cody pun mengagumi kecantikan Anna dan terjadilah lagi sebuah pergulatan yang membuat saya sangat Oke. Cody pun memanfaatkan Anna untuk menjadi pengedar narkoba di penjara tersebut. Bukan hanya jadi pengedar, bahkan Cody pun memaksa Anna untuk menggunakan narkoba tersebut. Anna pun makin larut dalam permainan Cody yang sebenarnya Anna sangat tidak suka, alias dipaksa ataupun terpaksa. Geng Cody ini selalu bentrok dengan geng lain dan terjadilah bentrokan antara geng Cody dengan geng lain. Tentu saja Anna terlibat di sana karena Anna adalah anggota geng Cody. Kemudian datang penjaga untuk memisahkan perkelahian mereka dan Anna pun dibawa ke ruangan yang sangat kecil dan gelap tanpa pakaian, alias Anna dibugilin. Kalian bisa bayangkan, bugil, gelap, dingin, gak bayangkan? Tersiksa pasti. Dan keesokan harinya Anna dibawa menghadap Frank. Frank pun menawarkan sesuatu. Jika Anna ingin keluar dari ruangan itu, maka Anna harus nungging di depan Frank. Tentu saja bukan nungging biasa. Kalian tahulah, ya kan? Kampret bener Frank ini. Udah berkali-kali coba, pengen rasanya gue ngejepret pakai karet nasi padang. Frank. Dan Anna bukan hanya sekali dimasukkan ke ruangan tersebut, bahkan Anna sempat putus asa dan mau membunuh dirinya sendiri menggunakan piring bekas. Makanya sabar atuh neng, badai pasti berlalu. Di sisi lain, Frank terus memberikan janji manis kepada Anna dengan tujuan supaya Anna mau diincerotin. Semula Anna percaya akan janji Frank, tetapi lama-kelamaan Anna pun ragu janji Frank. Kemudian Anna menceritakan kelakuan Frank kepada suster yang bekerja di penjara. Dan mereka pun ingin berencana membongkar kedok Frank. Tapi Frank mengetahui rencana mereka dan akhirnya suster itu pun dibunuh. Anna sangat bingung dan takut dengan kejadian itu. Kemudian Anna meminta bantuan Cody untuk membongkar kebusukan Frank. Semula Cody ragu dan tidak berani. Tapi Anna terus meyakinkan hingga Cody pun yakin dan mau membantu Anna untuk membongkar kejahatan Frank. Frank selalu menjanjikan sesuatu kepada Anna, dan pada suatu saat Frank menjanjikan akan membebaskan Anna dengan jaminan bersyarat melalui narapidana berbakat. Setelah pertunjukan talenta narapidana yang berbakat telah usai, Frank pun meminta jatah untuk mengeceroti Anna yang kesekian kalinya. Ngecrot lagi. Anna pun melayani Frank dengan harapan dia bisa bebas. Pada keesokan harinya, Anna pun dipanggil untuk menghadap Frank di kantornya untuk membicarakan kebebasannya. Tapi Anna dan Jody sudah merencanakan sesuatu. Anna sudah membawa alat rekam guna merekam kelakuan Frank terhadapnya. Ketika Anna diminta untuk ngemut tongkat Frank, disitulah Anna merekam pengemutan tersebut. Dan tibalah di mana Anna menjalani sidang pembebasan bersyarat yang dijanjikan Frank. Seperti yang telah diduga, Frank mengatakan bisa mengendalikan emosinya dan dia harus kembali ke penjara untuk mendapatkan bimbingan darinya. Anjay, bimbingan apaan? Ngecrot, dasar tak mesum. Disitulah Anna menunjukkan rekaman ketika Frank minta diemut permennya alias tongkatnya. Singkat cerita, Anna pun bebas dan Frank pun ditangkap dan diadili. Nah, itu tadi videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cacat.